Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau berdevosi terlebih dahulu. Anak-anak silahkan siapkan hati dan pikiran kalian untuk benar-benar berdevosi pada pagi hari ini. Dan juga jangan lupa cari tempat yang nyaman dan tenang untuk kamu bisa berdevosi pada hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bapa Kami yang ada di sorga. Di sini Ibu sudah menyiapkan lagunya. Nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini di tempat kita masing-masing. Pada hitungan ketiga, kita akan menyanyikannya. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik anak-anak, sekarang kita mau memulai devosi kita ini dengan doa terlebih dahulu. Baik, semuanya ambil sikap doanya. Ya, duduk yang tenang, lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kamu dapat mengikuti doa Ibu Mary di tempat kamu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sekarang Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan setiap pembacaan firman Tuhan kami pada hari ini, dan juga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berikan kami respon hati yang baik Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan juga berkati nanti ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kata-kata yang boleh keluar dari mulut ibu guru itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanyalah anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita akan membaca Alkitab di tempat kita masing-masing. Silakan buka di Bilangan pasal 26 ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-56. Silakan buka di Bilangan pasal 26 ayat yang ke-52 hingga yang ke-56. Silakan kamu baca di tempat kamu masing-masing. Silakan pause video ini ketika kamu membaca Alkitab. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dengan topik Tuhan yang mengatur. Ini diambil dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, yaitu Bilangan 26 ayat 52 hingga ayat yang ke-56. Kalau anak-anak baca, kalian bisa baca bahwa ini adalah suatu kisah yang sangat indah ya anak-anak, bagaimana Tuhan yang mengatur. Lagi-lagi kita diingatkan melalui kisah
umat Israel menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa, ini mengingatkan bahwa betapa Tuhan itu yang berkuasa dan berdaulat. Kita dapat lihat ya. Nah, di sini anak-anak, kalau kita lihat ya baik-baik bahwa apa? Bahwa keadilan Tuhan itu benar-benar nyata di tengah bangsa Israel. Di sini Tuhan memimpin bangsa itu masuk dan menduduki tanah Kanaan. Kalau kita lihat di kitab ini, Tuhan meminta Musa untuk menghitung jumlah orang Israel berdasarkan suku mereka. Jadi di sini dihitung anak-anak ya. Untuk apa Ibu dihitung? Untuk apa dihitung? Ya karena nanti itu akan dibagi. Jadi nanti kan pada saat mereka mau ke tanah Kanaan, jadi itu akan dibagi daerah-daerah sesuai dengan sukunya. Di sini Allah memerintahkan Musa untuk membagi tanah kepada setiap suku menurut jumlah sukunya dengan cara pengundian. Jadi anak-anak, zaman dulu itu disesuaikan dengan jumlah sukunya. Kalau suku yang banyak, otomatis kan di sini daerah yang mereka butuhkan juga banyak sesuai dengan jumlah dari sukunya itu. Nah, kemudian di sini anak-anak, Allah itu memerintahkan Musa ya untuk membagi menurut jumlah sukunya dan setiap suku itu tidak boleh mengambil tanah milik suku lain. Jika seseorang meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan yang akan mewarisinya, tetapi tidak dapat menikah dengan orang dari luar sukunya, karena dia anak perempuan. Boleh diwariskan, tetapi tidak boleh menikah dengan orang dari luar suku. Kemudian di sini anak-anak perlu ketahui di kitab ini juga dibahas ya bahwa apa? Bahwa Allah menunjuk suku Lewi untuk melayani di kemah suci. Jadi Tuhan tidak menunjuk orang pelayan Tuhan itu sembarangan. Tetapi Allah menunjuk orang Lewi lah yang akan melayani Tuhan di kemah suci. Sehingga suku Lewi tinggal berpencar di antara suku Israel yang lain. Jadi anak-anak, suku Lewi inilah yang tidak seperti suku-suku lain. Kalau kita lihat tadi suku lain kan dibagi per daerah ya, sesuai dengan jumlahnya. Tetapi suku Lewi ini mereka berpencar. Semua ada di daerah itu. Di dekat tinggal dengan suku lain. Kenapa? Karena mereka itu yang akan melayani Tuhan. Setiap suku itu butuh suku Lewi ya yang akan melayani Tuhan. Maka daripada itu suku Lewi ini mereka itu tinggalnya berpencar di setiap daerah. Di setiap suku yang ada di bangsa Israel itu mereka ada. Nah, di sini anak-anak kalau kita lihat ya bahwa apa? Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Musa itu pernah melakukan dosa di Meriba. Sehingga Allah tidak memperbolehkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Dan juga Musa itu pernah berkata kepada Allah meminta untuk mencari penggantinya untuk meneruskan ia membawa umat Israel ke tanah Kanaan. Allah pun mengabulkan, Allah pun akhirnya memerintah Musa untuk menumpangkan tangan di atas Yosua. Karena Yosua inilah nanti yang akan menggantikan Musa di hadapan Imam Besar Eleazar, anaknya Imam Harun, dan seluruh bangsa Israel sebagai tanda bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa, membawa umat ini untuk menduduki tanah Kanaan yang sudah Allah janjikan. Anak-anak, kita lihat singkat sekali ya, tapi kalau kita baca itu kan perjuangan umat Israel ini tidaklah mudah dengan kebebalan mereka, dengan dosa, dengan segala macam keluh kesah mereka kepada Allah, tetapi Allah hingga detik ini, sampai kita baca ini, Allah masih menyertai. Bahkan apa? Apakah Allah, kalau kita lihat di sini Allah cuek tidak anak-anak? Tidak kan? Apakah Allah tidak peduli? Tidak, Allah peduli sama mereka. Tapi kita mau lihat apa sih
yang bisa kita lihat dari kisah ini, dari perjalanan umat Israel. Dari bagaimana Musa itu menjadi pengantara atas umat Israel dengan Allah, bagaimana Allah itu mengatur, Allah berkuasa atas umat Israel di tengah situasi mereka saat ini. Yang pertama adalah Allah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk kepemilikan tanah setiap suku. Kalau kita lihat ya tadi anak-anak, setiap suku punya jatahnya masing-masing, punya daerahnya masing-masing. Begitu pula lah kasih setia Allah menjamin bahwa setiap anak Allah itu memiliki tempat di dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak, anak Allah, pengikut Kristus itu sudah ada tempat oleh Allah itu sendiri di kerajaannya. Maka daripada itu kita harus bersama-sama lihat kembali. Tidak mungkin sejauh ini kamu mengaku Kristen, tetapi kamu bukan anak Allah. Kita itu sudah mendapatkan tempat di kerajaan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita perlu taat terhadap apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sebagaimana Yosua yang akan memimpin umat Israel untuk menduduki tanah Kanaan, begitu juga gambaran bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memimpin seluruh umat Allah, anak Allah masuk ke dalam kerajaannya. Ingat, kita sudah diselamatkan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Maka Tuhan Yesus juga yang akan memimpin kita masuk ke dalam kerajaannya. Jadi kita tidak ditinggalkan begitu saja anak-anak. Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus naik ke surga, kita mendapatkan keselamatan, sudah kita dibiarkan saja, tidak. Tetapi di sini Tuhan akan memimpin kita senantiasa sampai kepada hari penghakiman tiba, di mana nanti kita akan bertemu dengan Allah. Maka daripada itu, kita perlu hidup dengan layak di hadapan Allah. Maka daripada itu, kita perlu taat. Banyak hal-hal yang simple yang bisa kamu lakukan dengan kondisi kita saat ini. Itu apa? Mendengarkan instruksi yang diberikan oleh orang tua di rumah, oleh Bapak Ibu Guru, apalagi saat sekarang ini Bapak Ibu Guru tidak bisa melihat anak-anak. Kerjakan, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kamu kerjakan. Dan senantiasa meminta hikmat dan pertolongan dari Allah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik itu tugas dari orang tua ataupun tugas dari Bapak Ibu Guru. Apakah hal kecil ini sudah kamu lakukan? Ataukah itu hanya sebatas di otakmu saja? Tidak menyentuh ke hatimu, tidak kamu lakukan. Anak Allah itu ada 3 anak-anak. Pertama dari kepala, head, ya heart, dan hand. Jadi, ketika kamu tahu bahwa kamu itu adalah anak Allah, dan yakin bahwa setiap apa yang kamu lakukan itu dipimpin oleh Allah, apakah itu hanya sebatas di pemikiranmu saja, ataukah itu sudah sampai turun ke dalam hati kamu, bahwa kamu harus melakukan hal itu. Hati kamu terarah untuk Allah, dan kamu lakukan itu. Tidak hanya sekedar di kata-kata saja. Jadi, Ibu harap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita tidak hanya sebatas di pemikiran, di kepala kita saja kita pikirkan, tetapi marilah berbuah. Marilah kita lakukan, dan itu menyentuh hati kita setiap saat, setiap apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah saja. Ini yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, ya sekarang kita sudah selesai mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang Ibu mau mengajak kita semua untuk menutup devosi kita ini dalam doa. Ibu mau mengajak anak-anak juga untuk berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita ya yang sedang menghadapi kondisi yang
kalian juga sudah tahu ya seperti apa saat ini menghadapi COVID-19 ini. Kiranya setiap pemerintah ya atau siapapun ya yang akan memberikan keputusan-keputusan terkait dengan kondisi kita saat ini itu bisa diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, kita akan mendoakan ya dampak dari COVID-19 ini. Anak-anak begitu banyak orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita akan doakan juga. Yang ketiga, kita akan mendoakan petugas medis dan juga orang yang sedang sakit, entah itu sakit apapun atau yang terkena COVID-19 ini. Kemudian anak-anak kita bisa berdoa juga untuk kesehatan kita masing-masing ya, kesehatan kamu, orang tua kamu, keluarga kamu dimanapun mereka berada, dan juga Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita akan berdoa untuk home learning kita pada hari ini. Ya, semoga kita diberikan ketaatan dan tanggung jawab untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan yang akan kita lakukan selama home learning ini. Baik anak-anak, semuanya ambil sikap doa yang baik. Ya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Engkau memberkati renungan kami Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap renungan yang boleh kami dengarkan Bapa itu dapat kami benar-benar taati di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang menghadapi kondisi karena kami menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Bapa, kiranya wabah ini bisa Bapak semakin hari, semakin bulan Tuhan itu berkurang. Dan kiranya juga Bapak untuk setiap pemerintah yang boleh mengambil bagian Bapak untuk menangani kondisi saat ini, kiranya Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan bingung mau bekerja di mana Tuhan. Karena kondisi saat ini, kiranya Engkau yang berkati mereka, berikan mereka penghiburan, kekuatan Tuhan untuk tetap berpegang teguh terhadap Engkau. Dan kiranya Bapa dengan kondisi saat ini itu semakin menguatkan iman mereka dan semakin mendekatkan mereka terhadap Engkau. Tuhan, di sini kami juga berdoa Bapa untuk petugas medis yang sedang berjuang Bapa di rumah sakit ataupun dimanapun tempat mereka Tuhan berada. Kiranya Engkau yang sertai, berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kiranya setiap jerih lelah mereka Bapa itu dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit Bapa, sakit penyakit apapun dan juga terkena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka penghiburan, setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang boleh mereka Bapa rasakan, kiranya itu dapat memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami masing-masing, untuk kesehatan orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, Bapak Ibu guru juga. Kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami Bapa, betapa penting kami harus menjaga kesehatan kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang berikan ketaatan, tanggung jawab untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 dapat mengikuti setiap instruksi, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan home learning pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak kelas 3 dan kelas 4 ya, sampai di sini devosi kita hari ini. Jangan lupa lihat timeline yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi silahkan setelah ini kamu melakukan setiap rangkaian kegiatan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu lewat timeline yang sudah disampaikan. Oke, sampai bertemu di devosi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.